Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dioti Aulia Filda Gasya MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial SD. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang sudah berkenan menyaksikan video pembahasan materi saya pada kesempatan malam hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Letakando dengan NIM F108124109 dari kelas A2 semester 1. Baik, ketika kita berbicara mengenai konsep dasar IPS SD, berarti kita berbicara mengenai suatu hal yang menjadi pondasi, suatu hal yang menjadi tonggak utama dalam pemahaman materi yang pada konteks ini adalah konsep dasar IPS SD. Baik teman-teman dan Ibu Dioti, berbicara mengenai konsep dasar IPS SD, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan utama pada materi konsep dasar IPS SD bagi calon guru SD. Yang pertama adalah urgensi dari konsep dasar IPS bagi calon guru SD. Pada poin pertama, pondasi pemahaman sosial. Konsep dasar IPS memberikan suatu pondasi bagi calon guru SD untuk memahami bagaimana interaksi sosial masyarakat. Dengan memahami konsep dasar IPS, calon guru mampu dengan mudah menerapkan konsep ini guna membantu mengajarkan kepada siswa dalam mengembangkan kesadaran kehidupan sosialnya. Pada saat ini, kehidupan sosial anak-anak atau remaja menjadi suatu permasalahan. Dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan membuat remaja sibuk dengan dunia mayanya tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan kehidupan sosial bermasyarakat. Poin keduanya adalah pembentukan karakter. Melalui ilmu pengetahuan sosial, siswa mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan toleransi, empati, dan juga tanggung jawab sosial. Jadi, kita sebagai calon guru yang memiliki konsep dasar dapat lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai ini. Karakter juga menjadi suatu permasalahan. Maka dari itu, ketika kita sebagai calon guru memahami konsep dasar IPS, maka kita dapat dengan efektif dalam menanamkan nilai kepada siswa yang berkaitan dengan karakter. Kemudian poin yang ketiga adalah kontekstualisasi pembelajaran. IPS seringkali membahas terkait isu-isu yang dekat dengan kehidupan siswa. Pengetahuan tentang konsep dasar IPS memungkinkan calon guru mampu menghubungkan konteks pembelajaran dengan konteks nyata yang tentunya dapat membuat siswa lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran. Ya, kita tahu bahwa pada era sekarang banyak sekali remaja-remaja yang sulit untuk menangkap yang namanya materi. Nah, jadi dengan menggunakan contoh-contoh dari kehidupan di sekitar kita memungkinkan para siswa dapat memahami materi pembelajaran. Kemudian poin yang keempat adalah pengembangan pemikiran kritis. Konsep dasar IPS mendorong pada aspek pengembangan pemikiran kritis. Calon guru yang memahami konsep dasar ini dapat membantu siswa menganalisis isu-isu sosial dan dapat mengembangkan kemampuan kritis berpikirnya anak tersebut. Baik. Kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan bagi anak-anak. Mengapa? Karena mereka dengan memiliki kemampuan berpikir kritis dapat menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka. Kemudian poin yang kelima adalah pengembangan kesadaran global. Di era globalisasi pada saat ini, penting bagi para siswa untuk dapat memahami tentang bagaimana sih dunia di sekitar mereka pada saat ini. Calon guru yang memahami konsep dasar IPS dapat lebih mudah dalam menyampaikan atau mengembangkan yang namanya suatu kesadaran global kepada siswa atau peserta didik itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya perkembangan global, para siswa diminta atau diharapkan mampu memahami, mampu atau peka terhadap kehidupan atau dunia di sekitar mereka. Kemudian yang poin yang keenam adalah pengembangan keterampilan sosial. Melalui IPS, siswa mempelajari cara berinteraksi, komunikasi, dan lain sebagainya. Dengan memahami konsep dasar IPS, calon guru dapat mengajarkan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, berinteraksi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami konsep dasar ini, guru dapat lebih dengan efektif membahas atau mengajarkan terkait dengan interaksi-interaksi sosial.
Baik, kemudian materi yang selanjutnya adalah pengertian fakta, konsep prosedural, dan metakognis. Berbicara mengenai fakta, fakta merupakan suatu informasi, suatu hal yang benar-benar terjadi, dan juga dapat diverifikasi. Artinya, berdasarkan data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah fakta. Kemudian, apa sih karakteristik dari fakta itu sendiri? Karakteristiknya adalah bersifat objektif, kemudian dapat diuji kebenarannya, dan biasanya berupa data spesifik atau peristiwa-peristiwa tertentu yang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, kita berbicara mengenai konsep. Apa itu konsep? Konsep merupakan suatu ide yang bersifat abstrak. Artinya, konsep berupa suatu hal yang masih menjadi strategi, belum suatu hal yang benar-benar terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah prosedural. Prosedural merupakan suatu hal yang mengacu pada pemahaman tentang bagaimana melakukan sesuatu dan tentunya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan yang pasti, langkah-langkah harus kita ikuti. Kemudian yang keempat adalah metakognis. Metakognis merupakan suatu kemampuan seseorang atau kemampuan anak untuk memahami dan mengatur proses berpikir mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengevaluasi mengenai efektivitasnya strategi yang mereka buat, tentunya digunakan dengan hasil yang akan dicapai. Dan disandingkan bagaimana sih apakah efektif strategi yang digunakan dengan hasil yang nantinya mereka capai. Nah, ketika kita sudah mengerti pengertian-pengertian dari fakta, konsep, prosedural, metakognis, namun apa sih yang menjadi perbedaan dari keempat aspek tersebut? Yang pertama pada fokusnya. Fakta berfokus. Fokus dari fakta itu sendiri adalah informasinya sangat spesifik. Kemudian fokus dari konsep adalah ide-ide umum dan kategori. Kemudian prosedural merupakan langkah-langkah atau metode. Dan metakognis seperti yang saya sampaikan adalah proses berpikir dan strategi belajar. Kemudian perbedaan yang kedua terletak pada aplikasi atau penerapannya. Fakta digunakan sebagai dasar membangun pengetahuan. Kemudian konsep digunakan untuk membantu dalam mengorganisir dan memahami informasi. Kemudian prosedural. Prosedural digunakan sebagai panduan dalam melakukan sesuatu tindakan. Kemudian metakognis. Metakognis digunakan untuk meningkatkan efektivitas belajar dan pemecahan suatu persoalan. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam apa sih itu konsep. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa konsep merupakan suatu ide abstrak. Dan konsep dapat membantu kita untuk memahami dunia dengan cara yang lebih terstruktur. Bagaimana sih ciri-ciri dari konsep itu sendiri? Baik. Konsep bersifat abstrak. Artinya, suatu konsep tidak memiliki wujud fisik yang dapat disentuh atau dilihat. Kemudian yang kedua adalah konsep memiliki ciri-ciri fleksibel. Artinya, suatu konsep dapat mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga, bersifat subjektif. Artinya, suatu konsep dapat berbeda antar individu satu dengan individu lainnya. Ketika kita sudah mengetahui apa itu fakta, konsep, nah yang menjadi pertanyaannya, bagaimana hubungan antara fakta dan konsep itu sendiri? Baik, yang pertama, fakta sebagai dasar pembentukan konsep. Fakta merupakan informasi atau data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Konsep seringkali dibentuk berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua, fakta dapat mengubah konsep. Penemuan fakta-fakta terbaru dapat mengubah suatu konsep atau konsep mengalami penyempurnaan dari konsep sebelumnya. Nah, poin yang ketiga, fakta sebagai bukti konsep. Fakta dapat digunakan untuk membuktikan atau mendukung adanya suatu konsep. Nah, ketika kita sudah mengetahui berkaitan dengan hal-hal tadi, bagaimana sih cara membentuk suatu konsep, teman-teman? Tadi kita menekankan pada konsep. Bagaimana caranya? Caranya ada beberapa hal. Yang pertama, mengamati. Mengamati menjadi salah satu aspek terpenting. Dengan cara mengamati lingkungan dan fenomena tertentu, serta mengumpulkan data melalui pengalaman, pembelajaran, atau bahkan penelitian. Itu yang pertama, mengamati. Yang kedua adalah mengidentifikasi. Setelah kita mengamati, kita mengidentifikasi. Bagaimana caranya? Kita mengenali ciri-ciri dan karakteristik kunci dari suatu objek atau ide yang diamati.
Kemudian yang ketiga, kita menganalisis. Nah, menganalisis berarti kita menelaah semua informasi dan ide-ide yang telah dikumpulkan dari hasil pembelajaran, pengalaman, atau penelitian yang tadi saya sampaikan. Kemudian setelah itu kita masuk ke penyaringan. Kita memilih ide-ide terbaik yang ada relevansinya dengan fenomena yang ingin kita bahas. Setelah kita memilih ide-ide terbaik, kemudian kita mengembangkan. Kita mengelaborasikan ide utama dengan menambahkan detail atau contoh-contoh. Kemudian setelah melakukan pengembangan, kita melakukan peninjauan kembali. Kita memeriksa kembali konsep yang telah kita buat untuk memastikan apakah konsep tersebut sudah relevan, sudah jelas begitu. Baik, kemudian yang ketujuh adalah penyempurnaan. Nah, setelah tadi kita sudah melihat apakah sudah jelas informasinya, kita melakukan penyempurnaan, lakukan perbaikan dan penyesuaian yang kita perlukan begitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup sosiologi. Yang kita ketahui, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan perilaku sosialnya. Ruang lingkup sosiologi meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah hubungan antar individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah kelompok sosial. Yang ketiga, institusi sosial yang mencakup keluarga, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah perubahan sosial dan budaya. Dan yang kelima, masalah dalam kehidupan sosial. Kita masuk kepada konsep esensial sosiologi. Yang pertama adalah interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, bagaimana orang menjalin interaksi, komunikasi satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah struktur sosial. Struktur sosial berarti suatu pola hubungan dalam masyarakat. Kemudian tiga yang berkaitan dengan norma. Norma berarti aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat adalah masalah sosial. Berbicara mengenai masalah sosial, berarti kita berbicara mengenai berbagai isu-isu sosial seperti kejahatan, diskriminatif, dan lain-lain. Karena apa terjadi suatu perbedaan ini? Karena adanya perbedaan kepentingan teman-teman. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, sikap, atau tindakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.